Shalom, puji nama Tuhan diberkati dan dikasihi setiap orang yang menaruh kasih dan pengharapannya dalam Tuhan. Renungan harian boleh kita mendengarkan hari ini Kamis 25 Maret 2021. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Hari-hari kami boleh kami lewati karena besar kasih setia-Mu. Di setiap keadaan hidup kami, setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, biarlah kami tetap menaruh pikiran perasaan sebagaimana terdapat dalam Yesus Kristus. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, agar boleh menguatkan iman kasih pengharapan kami, dan kami tetap setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 saya akan membaca kepada kita semua pada ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Berpikir, kata yang merujuk pada konsep dari proses yang sama dengan berpikir diantaranya adalah kognitif, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan imajinasi. Berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap informasi, seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Berpikir adalah fungsi kognitif tingkat tinggi, dan analisis proses berpikir menjadi bagian dari psikologi kognitif. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perasaan dikenal sebagai keadaan sadar seperti yang dihasilkan emosi, sentimen, atau keinginan. Perasaan dapat diartikan berbeda dengan emosi dalam pengertian emosi bersifat universal. Perasaan adalah respon yang dipelajari tentang sebuah keadaan emosi di lingkungan atau kebudayaan tertentu. Perasaan dapat didefinisikan sesuatu hal yang terjadi pada benak manusia karena lingkungan dan pikirannya. Pikiran adalah ketika kita berpikir tentang seseorang. Seseorang itu kita berpikir baik atau buruk. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, Tuhan itu ada atau tidak. Ketika kita berpikir tentang persoalan atau permasalahan kita, apakah jalan keluarnya seperti ini sudah tepat? Perasaan adalah ketika kita sedih, ketika kita sukacita, ketika kita merasa iba, ketika kita berbelas kasihan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengutip dalam ayat ini tentang pikiran dan perasaan. Dalam renungan kali ini Tuhan mengingatkan kita agar dalam hidup kita bersama kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus dalam hidup bersama seperti dalam keluarga kita.
Hidup bersama seperti dalam komunitas kita. Menaruh pikiran dan perasaan hidup bersama seperti dalam persekutuan kita. Hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus seperti dalam lingkungan kerja kita. Hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus seperti ketika kita dalam bermasyarakat. Seperti di banyak situasi lainnya, kita tidak sendiri. Karena kita bersama-sama dengan Kristus Yesus, hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, apabila manusia satu dan lainnya memakai pikiran dan perasaannya sendiri, khususnya yang berkecenderungan egois dan ingin menangnya sendiri, maka tidak ada damai sejahtera dalam suatu komunitas. Tidak ada damai sejahtera dalam sebuah persekutuan. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, masyarakat. Maka ketika tidak ada damai sejahtera, situasinya pun akan menjadi tidak rukun. Dalam ketidakkerukunan, maka di situ tidak ada berkat yang dicurahkan. Oleh karena itu, apa yang dimaksud pikiran dan perasaan Kristus sesuai dengan nas kita? Apa saja yang Yesus pikirkan? Apa saja yang Yesus rasakan? Melalui nas ini saya menekankan kepada kita ada dua hal. Apa yang Yesus pikirkan dan apa yang Yesus rasakan. Yang pertama adalah belas kasihan dan yang kedua adalah pengorbanan. Berbicara tentang belas kasihan, misalnya dalam sebuah perdebatan, 5 langkah ke depan, saudara sudah tahu bahwa saudara pasti menang. Namun karena saudara memikirkan resikonya, maka saudara harus mengalah, dan itu adalah resiko yang paling tidak beresiko. Dan itulah bagian dari belas kasihan, walaupun saudara dirugikan saat itu. Berbicara tentang pengorbanan, lanjutan dari belas kasihan, pasti ada yang dikorbankan, dan kita harus berkorban. Sama seperti apa yang dipikirkan dan dirasakan Yesus. Seluruh hidup Yesus ia abdikan untuk pengorbanan, dan pengorbanan yang Yesus lakukan puncaknya adalah mati di kayu salib. Dalam keadaan yang tidak didukung oleh para murid, mengkhianati dirinya, dan Tuhan Allahnya pun meninggalkan dia, dan dia harus sendiri pada waktu itu. Dan semuanya apa yang Yesus Kristus lakukan semata-mata hanya untuk umat manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Bayangkan saudara, dia dirugikan orang, difitnah, dicaci maki, tidak dipandang, tidak dihargai, dilupakan, dikejar, bahkan dibunuh. Yesus tulus berkorban untuk semuanya, untuk kebaikan manusia di muka bumi ini. Dalam bacaan kita Filipi pasal 2 ayat 2-4 berkata, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Saudaraku, mari kita saling melayani satu dengan yang lainnya. Seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketaatan kita untuk melaksanakan segala perintah Tuhan harus dilakukan sampai kepada akhir hidup kita. Apapun situasi hidup kita, berat atau ringan, adanya tekanan, tantangan, rintangan, ujian, dan cobaan tidak boleh mempengaruhi ketaatan kita untuk mengikut Kristus. Karena itu saudaraku,
miliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus dalam hidup kita bersama. Dalam setiap tekanan, tantangan, rintangan, ujian kita hadapi, miliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita bersama, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita, baik di keluarga kita, gereja, maupun dalam kehidupan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan kita bersama melakukan tugas dan aktivitas kita dengan pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.